Nah, artinya di sini pernah dikabulkan doanya oleh Allah. Hidup itu hanya sebatas perjuangan mereka, dan mereka itu sebenarnya terbuai oleh rayuan setan. Nah, itu sikap orang muslim, dengan harapan mereka masih bisa dibukakan pintu taubat. Antara tabiat dan watak manusia ialah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Surah Yunus ayat yang ke-12. Ayat sebelumnya, ayat yang ke-11 itu tentang karakter manusia, bahwa manusia itu ingin disegerakan segala sesuatu yang bersifat kebaikan dan kebahagiaan, ataupun disegerakan sebagai balasan dari kejahatan atau keburukan mereka, untuk nampak bisa mereka saksikan. Nah, dalam ayat yang ke-12 ini, karakter yang lain dari manusia itu adalah wa iza massal insanu durru da'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman. Apabila manusia itu ditimpa suatu bahaya, suatu kemudaratan atau kesusahan atau cobaan, nah mereka itu berdoa pada Allah, senang berdoa. Apakah mereka itu dalam keadaan berbaring li jambihi, atau mereka itu dalam keadaan qa'idan sedang duduk, atau mereka dalam qa'iman sedang berdiri. Falamma kasyafna anhu durrahu, tetapi setelah kami menghilangkan bahaya itu, ta'allam yad'una ila durrim massah, mereka itu kembali lagi ke jalan yang sesat. Jadi seolah-olah tidak pernah berdoa kepada Allah untuk menghilangkan bahaya itu. Nah, artinya di sini pernah dikabulkan doanya oleh Allah ketika mereka dalam keadaan sempit berdoa untuk dilepaskan segala kesempitan, kemudian mereka memperoleh kesenangan, kebahagiaan. Tapi mereka itu akhirnya melupakan. Jadi ketika mendapatkan kesenangan, mereka melupakan Allah dan kembali kepada jalan yang sesat. Seakan-akan tidak pernah berdoa yang dulu dia pernah mengalami kesulitan atau kesusahan. Kadzalika zuyyina lil musrifina, demikianlah dijadikan terasa indah. Zuyyina itu artinya keindahan. Jadi kalau orang itu sudah mendapatkan berbagai macam fasilitas kehidupan yang serba lengkap, yang serba mewah, mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup dalam keindahan walaupun di situ mereka berada dalam kesesatan. Jadi merasa nyaman, merasa indah dalam kesesatan. Orang-orang yang melampaui batas, makanu ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Ada istilah istidrat. Istidrat itu Allah lanjurkan. Kalau orang itu senang dalam kejahatannya, senang dengan keburukannya, tetapi dia bisa menikmati segala kemewahan, fasilitas hidup berupa kemakmuran dan sebagainya. Yang ayat sebelumnya juga Allah nyatakan orang yang tidak mengharapkan pertemuannya dengan Allah, maksudnya orang yang tidak mau patuh dan tunduk kepada hukum-hukum Allah, itu dalam keadaan bingung di dalam kesesatannya. Jadi kalau orang-orang yang melampaui batas, artinya tidak mengindahkan lagi ajaran-ajaran Allah. Sudah semua dikesampingkan. Hidup itu hanya sebatas perjuangan mereka, kemudian mencapai hasil perjuangan itu, menikmati apa yang mereka miliki, kemudian mereka merasa bahwa itu adalah suatu hal yang benar, merasa baik, tetapi mereka melupakan Allah, mereka melupakan kewajiban, mereka melupakan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu di Mekah itu orang-orang yang memang selalu mempertahankan ajaran nenek moyang mereka. Lebih bangga kalau mereka itu mempertahankan ajaran nenek moyang mereka. Walaupun hati kecil mereka itu sebenarnya
membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tetapi mereka tergoda oleh berbagai macam fasilitas kehidupan yang mengakibatkan mereka melupakan Allah, dan mereka itu sebenarnya terbuai oleh rayuan setan. Jadi setan telah menjadikan mereka itu memandang baik perbuatan buruk. Perbuatannya itu salah tetapi dianggap baik, dianggap benar, dan juga dianggap sebagai orang yang lain juga banyak yang menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu baik dan benar. Padahal yang mereka kerjakan itu adalah kedurhakaan. Sebagai kesimpulan dari surah Yunus ayat 11 dan 12 ini adalah ada 4 poin kesimpulannya tentang sifat atau karakter manusia. Yang pertama adalah orang-orang kafir dan musyrik itu meminta kepada Allah agar segera didatangkan kepadanya, apakah itu kebaikan, kesenangan, karena mereka memang suka hal-hal yang menyenangkan. Padahal kesenangan dan kebahagiaan itu merupakan cobaan bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini diuji juga oleh Allah berupa kesenangan dan kemelaratan. Kalau diuji dengan kesenangan, sejauh mana kita bisa bersyukur. Diuji dengan kesengsaraan, sejauh mana kita bersabar. Itu sikap orang muslim. Sedangkan yang meminta disegerakan datangnya malapetaka bukanlah karena ingin kepada malapetaka, tetapi karena ingin melemahkan hujah Nabi Muhammad SAW dan memperolok-olokkan ayat-ayat Al-Quran yang mereka tidak percaya kepada keduanya. Dan kedua, bahwa Allah yang maha pengasih, maha penyayang, sehingga Allah tidak mengabulkan permintaan orang-orang kafir dengan harapan mereka masih bisa dibukakan pintu taubat, atau semoga anak cucu mereka nanti bisa beriman kepada Allah walaupun mereka tidak sempat. Kenyataannya manusia itu ada yang sempat bertaubat, ada yang tidak. Ada yang mereka itu mati dalam keadaan su'ul khotimah karena memang bergelimang dengan kesesatan, dosa dan kemusyrikan. Tetapi nanti ada sebagian anak cucu mereka itu justru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara tabiat dan watak manusia ialah ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah ketika apa? Dalam keadaan sulit, sukar, atau sedang ditimpa musibah. Tapi jika kesulitan itu sudah hilang, sudah lenyap, mereka kembali kepada keingkaran. Mereka kembali kepada kesesatan. Seakan-akan mereka tidak pernah berdoa kepada Allah. Dan kemudian yang terakhir, hendaknya kaum muslimin selalu berusaha untuk tetap istiqomah dalam ketaatannya, menghilangkan segala sifat buruk yang ada pada diri manusia, sehingga tidak membawanya ke jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terbebas dari segala bujuk rayu setan yang selalu ingin menyesatkan manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.